Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Natal, bersyukur kepada Tuhan kita dapat merayakan Natal di tahun ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini masih berbicara tentang Natal. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat merayakan Natal tahun ini. Dan kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan sampai hari ini. Kami ada di pagi hari yang baru, semuanya karena kasih Tuhan bagi kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sepasang suami istri yang cukup viral di media online. Sepasang pengantin baru yang terpaut usia 29 tahun. Sang istri sudah menginjak usia 63 tahun, sedangkan suaminya baru berusia 34 tahun. Publik pun bertanya, kenapa seorang pemuda yang masih muda mau menikahi seorang perempuan yang lebih cocok menjadi ibunya, sudah tua, sudah memiliki anak-anak dan cucu-cucu, atau bahkan sudah gagal 2 kali dalam berumah tangga. Mungkinkah ini yang dimaksudkan dengan istilah cinta itu buta? Bapak Ibu Saudara berbicara tentang cinta yang buta. Sadarkah kita cinta Tuhan kepada kita manusia juga adalah cinta yang buta? Natal yang kita peringati setiap tahun cukup membuktikan bahwa cinta Tuhan itu buta. Jika cinta Tuhan tidak buta, bagaimana mungkin Dia merelakan putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan membiarkan anaknya yang satu-satunya itu sangat menderita hingga mati di atas kayu salib. Ayat firman Tuhan hari ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya alasan Tuhan datang ke dunia ini adalah karena cinta, karena kasih-Nya yang begitu besar. Di dalam Mazmur 103, kasih Tuhan yang begitu besar membuat Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa kita. Dia menjauhkan dosa kesalahan kita seperti jarak dari timur ke barat, atau seperti tingginya langit di atas bumi. Ini adalah jarak yang tidak terhitung, sehingga kita bisa merasakan bahwa kasih yang dimaksudkan, cinta yang dimaksudkan adalah cinta yang tidak terukur, tidak terbatas, tidak dapat kita selami. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan menutup mata kepada kita. Dia tidak peduli betapa besar dosa kita kepadanya. Yang Dia peduli adalah keselamatan kita. Karena Dia tahu bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, sesaleh apapun kita, atau apapun usaha kita, siapapun dan apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Natal adalah bukti cinta Tuhan yang buta kepada kita.
yang berdosa. Kita yang tidak layak menerima anugerah dilayakkan olehnya, sehingga Raja Daud juga bersaksi sebagaimana Mazmur 103 tadi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita hanya debu, kotor, tidak berarti. Tetapi cinta Tuhan yang besar, yang nyata dalam peristiwa Natal, membuat kita berarti. Karena itu jadikan hidup kita berarti, dengan selalu berjalan di jalan Tuhan, hidup memuliakan Dia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh adalah respon terbaik menyambut cinta Tuhan yang buta kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Setiap kali kami merayakan Natal, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar, cinta Tuhan yang buta, sehingga Engkau tidak memandang siapa kami, dosa apa yang sudah kami lakukan. Tuhan, semuanya Engkau ampuni, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami yang tidak layak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang terus menolong kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga pengorbanan-Mu, kedatangan-Mu ke dunia ini tidak pernah sia-sia, karena kami mau hidup memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan Natal pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Amin.